Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan boleh dikenalkan? Kabarnya, Ustaz? Kenapa? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Boleh dikenalkan Mas namanya dengan siapa? Nama saya Jasad Permewan, Ustaz. Oke, dari mana? Jambi atau dari mana? Iya, jadi Oke. kerja di Kabupaten Kerinci. Iya, waktu itu pernah saya wawancara cuma terputus di tengah jalan karena ada suara-suara ribut ya. Iya, Ustaz, apa Ustaz? Oke, baru ingat lagi sekarang ini. Iya, saya mau tanya itu bagaimana? Pertama sekali Mas lihat video saya kapan ya? Saya dari awal lihat video itu nemu mulai saya buka YouTube, lihat video Yusuf Mansur kan, Apel ada terus ada testimoni sholawat dari Pak Ustadz Muklis kan. Iya, itu tanggal berapa? Tahun berapa? Saya Bulan berapa? Tahun berapa? sekitar sudah lama, sebenarnya sudah lama Ustaz. Ada setahun? Awal atau tahun 2019 lah Ustaz. Oke, nah. 2019 kalau tidak salah. Oh, oke. Terus apa ya? Kemudian langsung diikuti, diamalkan bagaimana? Jadi sebelumnya saya memang sudah bersalawat, tapi Tidak banyak. salawat yang banyak gitu kan. Ya, oke. Paling satu hari setiap habis sholat 30 atau 100 kan. Nah, jadi setelah saya ikuti, setelah saya lihat channel Ustaz, banyak yang ada yang niatnya tersampaikan, dapat inilah segala macam lah. Ya. Saya terniat ingin mencoba kan. Niat saya dulu, saya ingin membuat rumah Ustaz. Membuat rumah. Membuat rumah. Ya. Ngembang rumah. Tapi terasa lagi di pikiran saya seorang guru honorer yang gajinya Ustaz tahu lah. Boleh tahu nggak gajinya berapa waktu itu? Waktu itu gaji saya 1 juta per bulan Ustaz. Itu guru apa? SD, SMP, SMA, guru apa honorernya? Di SMP Ustaz. Oke. Di SMP. Tapi sekarang udah naik kan? Udah naik loh sekarang ya. Gajinya. Belum Ustaz, tapi rumahnya sudah ada. Oh gitu. Waktu itu iya. Alhamdulillah. Waktu itu punya gaji 1 juta, belum punya rumah. Nah, sekarang sudah punya rumah ya? Sekarang alhamdulillah sudah punya rumah. Nah, bagaimana kisahnya bisa punya rumah itu? Bagaimana kisahnya bisa jadi punya rumah? Jadi gini Ustaz. Jadi setelah saya niatkan untuk bersalawat, terus mendoakan selama beberapa bulan. Sebelum itu saya sudah mendoakan sedikit Ustaz, tapi saya tambah terus 1.000, 2.000, kadang ada sampai 30.000 Ustaz. Iya, itu boleh tahu salawat apa? Saya jalan. Salawat apa yang diamalkan? Sallallahu alaihi Muhammad. Salawat yang saya doakan, salawat yang pendek Ustaz, yaitu Sallallahu alaihi Muhammad. Oke. Salawat Jibril Ustaz. Terus biasanya ngamalkannya seperti apa? Caranya sambil bekerja kah atau duduk di atas sajadah atau bagaimana? Kalau yang misalnya 25.000 atau 30.000 itu saya duduk di atas sejadah sesudah sholat duha, misalnya waktu libur Ustaz. Misalnya hari Jumat saya memang duduk sampai menunggu menjelang waktu Jumat, saya sudah dapat 10.000. Sesudah Jumat kemudian saya lanjutkan dapat lagi 5.000. Terus sampai malam. Jadi akhirnya dapat 25.000. Tapi jarang juga 25.000, memang agak susah juga Ustaz. Memang menghabiskan waktu 1 hari. Rata-rata berapa banyak sekarang
10.000, 15.000 atau berapa? Rata-rata 5.000 Ustaz. Oke. Rata-rata 5.000. Kemudian ada yang 15.000, 5.000 kan. Oke. Tapi tiap hari Ya. memang saya niatkan. Nah, terus bagaimana bisa punya rumah? Tanahnya beli dari mana? Uangnya bagaimana ceritanya? Nah, jadi mertua saya kan punya tanah. Jadi istri saya punya saudara, 3 orang bersaudara. Ya. Yang 2 orang itu sudah punya rumah. Kemudian tanpa saya minta, jadi mertua saya ngomong gini, Ustaz, itu ada tanah di depan masjid, kalau ada rezeki kamu bangunlah. Rumahnya sudah ada, rumah lama Ustaz, rumah semacam rumah lama Ustaz. Tapi belum layak huni lah. Itu tanah milik mertua? Tanah milik mertua. Tapi itu rumahnya rumah kosong, nggak ada yang penghuninya. Rumah kosong awalnya kan. Tapi masih layak huni. Kalau misalnya kita pindah di situ masih bagus, masih bisa ditempati. Ya kalau untuk darurat masih bisa dipakai Ustaz. Oke. Nah terus bagaimana? Apa kelanjutannya bagaimana? Jadi ada saja rezeki yang datang Ustaz. Salah satunya ada bantuan ini, ada bantuan pemerintah kan, ada bantu teman dapat fee sekian. Jadi lama kelamaan tidak tambah sadar, saya sudah dapat rumah di depan rumah yang lama. Saya sudah dapat 1 lantai Ustaz. Maksudnya apakah rumah yang sebelumnya itu direnovasi lagi, dibongkar lagi atau bagaimana? Bukan Ustaz, bukan. Yang di depannya disambung Ustaz. Oh gitu. Maksudnya di terasnya itu dibuat rumah baru, bangunan baru. Oh gitu. Ya biaya untuk renov habis berapa kira-kira kalau di total? Kalau ditotalkan Ustaz, habis sekitar 80 sampai 90 lah Ustaz. 90 juta. Menariknya Ustaz. Hah? Ya. Yang menariknya, kami kan sebelum bangun kan modalnya sedikit-sedikit. Iya. Jadi mertua itu kan seorang tukang kan. Tanpa kami minta, beliau itu menawarkan sendiri. Bagaimana kalau bapak yang jadi tukang? Terus? Jadi kalian cuma bayar beli materialnya. Alhamdulillah sekali Ustaz. Jadi bapak nggak mau dibayar? Dia bahkan nggak mau dibayar, kan? Nggak mau dibayar, walaupun kami bayar pun dia nolak. Oh gitu. Jadi kami bayar pun dia nolak. Nggak usah. Ini kamu carilah untuk beli semennya, pasirnya, kemudian bahan-bahan yang lain, biar bapak yang bangun. Tapi dia kerja waktu dia tidak kerja di tempat lain. Oh gitu. Ada borongan di tempat lain dia kerja. Jadi kami tidak pernah istilahnya nanya, bapak kerja hari ini enggak? Tidak pernah kami nanya gitu Ustaz. Jadi setiap kami punya uang, kami setor ke mertua itu kan. Punya uang 1 juta setor. Oh, beliau yang membelikan materialnya. Beliau yang membelikannya. Ya, yang beli material itu beliau sendiri Ustaz. Oke. Yang beli besi kan segala macam kami store. Alhamdulillah Ustaz, kalau sekarang sudah jadi 2 lantai Ustaz. Oh, bertingkat rumahnya jadinya. Ukuran apa Ustaz? Rumahnya bertingkat. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadinya walaupun kecil. Oh gitu. Ukurannya 4x6 tapi 2 lantai Ustaz. Itu tadi katanya katanya tadi total kalau ditotalin semua 90 jutaan lebih kurang, itu tanpa berhutang itu. Tanpa hutang alhamdulillah Ustaz. Sudah lunas semua. Tanpa. Yang belum lunas tinggal 2 juta Ustaz.
2 yang juta. belum lunas tinggal 2 juta ya. Biaya apa tuh? Alhamdulillah Biaya apa untuk tuh? bayarnya insya Allah ada Ustaz. Biaya apa Insya tuh Allah 2 ada juta? untuk bayarnya. Apa? Biaya apa tuh 2 juta? Biaya waktu buat teras Ustaz. Kan kemarin sudah semuanya sudah atapnya sudah, kemudian tinggal terasnya. Waktu hujan kan air tuh masuk semua, jadi Oke. diusahakan mertua saya untuk buat teras, jadi ngutang lah di tempat bangunan tinggal 2 juta. Oke. Tapi insya Allah Boleh tahu nggak? Itu kan tadi kan Mas cerita bahwa pada saat pembuatan rumah itu ada saja rezekinya, misalnya ada bonus dari pemerintah lah, ada ini dan misalnya boleh diceritain nggak contoh-contohnya? Kan nggak setiap saat juga dapat bonus kan? Kalau ya, sampai 90 juta. saja, Ustaz. Coba dikasih contoh seperti apa misalnya? Pemerintah, gaji yang dirapel. Saya di sini di tempat ngajar juga bukan hanya ngajar saja, Ustaz. Jadi di sini juga ada buka pangkas rambut, Ustaz. Jadi gajinya kadang dirapel, kadang dibayar per bulan. Gaji apa tuh? Bahan materialnya. Gaji apa tuh maksudnya? Apa? Tadi katanya gajinya dirapel, gaji apa? Gaji honorernya atau gaji? Ya gaji honorernya kan kalau misalnya 4 bulan dibayar satu kali bayar kan 4 juta kan lumayan juga untuk beli semen, untuk beli segala macam. Oh begitu. Kan tinggal apa kan? Tapi itu yang 90 juta itu dalam tempo berapa lama? Misalnya apakah setahun apa cuma beberapa bulan saja? Ya setahun Ustaz. Kalau dibilang lamanya memang dari tahun 2020 awal Ustaz. Sampai? Saya cerita sebelum Ustaz yang pas Ustaz bilang tidak jadi kemarin, baru dibangun 1 lantai Ustaz. Saya mau cerita baru dibangun 1 lantai. Masya Allah. Jadi setelah beberapa bulan Ustaz, saya lihat sudah berapa bulan nih sebelum Lebaran kalau tidak salah. Alhamdulillah Lebaran itu kami lebaran di rumah baru Ustaz. Walaupun belum 100% catnya belum 100%, tapi alhamdulillah sudah bisa ditempati Ustaz. Tadi katanya punya bisnis pangkas, itu maksudnya Mas punya karyawan atau yang menjalankan sendiri? Ya, yang menjalankan sendiri kita Ustaz. Oh yang begitu. menjalankan sendiri, malam pangkas rambut ya maksudnya di pedesaan, pangkas rambut biasa Ustaz. Oh gitu. Selain itu ada juga kan di tempat orang tua saya itu ada semacam sungai kan. Di sungai situ banyak pasir. Jadi untuk pasir itu tinggal ngangkut saja Ustaz. Jadi ada juga kekurangan, misalnya pasir sedikit bisa minta sama orang tua itu Ustaz. Tinggal kita yang ngangkut ke mobil Ustaz. Oh begitu. Jadi alhamdulillah ada saja yang namanya rezeki untuk bangun Ustaz. Oke, terus teman-teman Mas yang seprofesi jadi guru honorer atau misalnya tetangga, ada nggak sih yang kayaknya mereka kayak nyinyir, masa sih seorang guru honorer bisa bangun rumah, dari mana tuh? Ada nggak nyinyir kayak gitu? Ya, mungkin saya tidak tahu juga Ustaz. Nggak ada yang misalnya yang berani nanya-nanya, kok bisa sih Mas? Emang cukup gajinya atau gimana? Ada nggak yang nanya-nanya gitu? Yang nyinyir mungkin ada lah Ustaz, tapi jawaban saya cuman ya yang modalnya cuman modal material, yang bikin kan mertua. Itu jawaban saya Ustaz. Oh gitu. Saya cuma modal material saja, dan siapa saja bisa dibeli material, tapi yang mahal ini upah. Yang dimana-mana yang mahal ini upah. Kalau materialnya mungkin semuanya punya modal untuk material. Itu jawaban saya Ustaz. Oke, Masya Allah. Tapi terakhir itu pas bulan puasa, awal puasa kalau tidak salah, ada juga bantuan dari orang tua. Itu tanpa saya minta juga Ustaz.
tanpa saya minta. Orang tua Nggak tahu. siapa nih, orang tuanya Mas atau mertua? Orang tua saya. Oke, Orang tua saya. Jadi diteleponlah orang tua tuh. Apa mau seng yang biasa terus seng yang merah rencananya. Saya tidak tahu dia mau beli kan. Rencananya seng yang biasa, yang putih. Oh iyalah. Dan tahu besok sudah datang seng atap ya, maksudnya atap 2 bodi Ustaz. Alhamdulillah. Oh gitu. Nutupi ya. Nah, oke. Nah, selain keajaiban bisa membangun rumah sendiri dengan berkat selawat, apalagi ada lagi nggak cerita-cerita yang lain? Mungkin ada lah Ustaz, yang tanpa sadar kita kan diberi kemudahan kan. Ya misalnya contoh-contoh kecilnya seperti apa? Yang besar seperti apa? Yang contoh-contoh kecil apa ya Ustaz? Mungkin itu aja yang saya ingat saya, tapi yang lain mungkin lantaran tidak terlalu fokus tuh, jadi tidak ingat Ustaz. Tapi dulu sebelum saya ngamalkan selawat, untuk masalah-masalah saya belum kenal selawat, saya juga sudah mengamalkan sholat duha Ustaz. Saya selama 1 tahun tuh rata-rata 4 rakaat Ustaz. Masya Allah. Jadi setelah saya dapat channel Ustaz, saya sudah nambah duha dan sholawat. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah Ustaz. Dan mudah-mudahan untuk ini mudah-mudahan bukan masuk sombong Ustaz ya. Iya. Bisa menambah semangat teman-teman yang lain. Ya. Saya mau tanya lagi ya, ini bukan settingan kan, bukan maksudnya saya nggak pernah nyuruh nanti Mas ngomong kayak gini ya, ngomong kayak gini, nggak gitu kan? Iya, saya bisa ngirim fotonya Ustaz. Iya maksudnya kalau saya sih kalau saya percaya, tapi kadang-kadang penonton itu kan penyanyinya settingan, paling-paling bohong, paling-paling nanti di janjian nanti ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu, ada yang seperti itu gitu loh. Iya. Yang bilang semacam itu berarti dia belum coba Ustaz. Kalaupun dia pernah coba, mungkin dia pernah dia coba, tapi tidak istiqomah. Jadi dia tidak dapat apa-apa. Oh gitu, iya. Yang ini terserah dia Ustaz. Yang penting Ustaz sudah menyampaikan dakwah semacam itu. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima juga alhamdulillah. Iya. Oke. Apalagi ya, saya bingung juga mau nanya apa lagi nih. Oke. Kenapa? Niat baru saya, niat baru. Maksud saya setelah punya rumah ini, niat saya saya kan buat rumah itu rencana awalnya buat untuk ruko, untuk jualan, usaha, untuk jualan. Jadi niat sekarang insya Allah saya kalau ada modal ya untuk buat usaha semacam warung, tolong minta tolong sama Ustaz, doakan. Amin ya, saya doakan mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Terus saya mau tanya, waktu dulu sebelum istiqomah bersalawat seperti sekarang ini, apa beda banget nggak? Berbeda sekali nggak? Jauh perubahan hidupnya dibandingkan dengan dulu sebelum bersalawat dibandingkan dengan sekarang saya sudah bersalawat. Kalau sebelum bersalawat, saya rasa misalnya dapat gaji 1 juta, serasa kurang terus Ustaz. Oh gitu. Serasa banyak yang kurang. Tapi setelah bersalawat dapat 1 juta, diselingi yang tambah rezeki yang lain, alhamdulillah cukup Ustaz. Oh masya Allah. Kalau menurut manusia kan 1 juta untuk hidup pada zaman sekarang 2021 ini banyak kekurangan Ustaz. Ya iyalah. Ya, tapi masih bisa cukup ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih juga bisa cukup Ustaz. Oke, terima kasih ya Mas. Dengan siapa tadi namanya, lupa saya. Joseph Pramewan. Itu agak
agak sulit nama saya, Ustaz. Oke, ya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Semoga berkah, semoga banyak yang terinspirasi ya. Mudah-mudahan, Ustaz. Iya. Terima kasih banyak, Ustaz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu dari teman-teman ya. Mas siapa namanya, saya susah sih nyebutinnya ya, sudah berbagi cerita. Seorang guru honorer yang mana gajinya hanya 1 juta rupiah dan alhamdulillah sekarang sudah bisa punya rumah sendiri berkah salawat ya. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai kisah tentang keajaiban salawat bisa berbagi cerita ke WA dengan nomor 0812 771 62924, ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.